Lalu yang saya dapatkan, saudara, hari ini yang akan saya sampaikan, yaitu dewasa rohani. Apa, saudara? Dewasa rohani. Saya rasa waktu doa, apa yang harus disampaikan, Tuhan berikan, yaitu dewasa rohani. Kita ini sedang disiapkan Tuhan besar-besaran. Kita sedang disiapkan lawatan besar-besaran. Kita sedang disiapkan banyak hal. Tadi kita sudah tidak goyah bersama Roh Kudus. Tapi yang ketiga ingat. Hanya orang dewasa yang bisa diberi tugas kepercayaan. Kanak-kanak nggak bisa. Saya ulangi ya. Hanya orang dewasa yang bisa diberi tugas. Lakukan hal yang besar. Kanak-kanak tidak bisa. Saya ulangi sekali lagi supaya kita tangkap. Hanya orang dewasa yang bisa diberi kepercayaan besar. Tugas besar. Kanak-kanak nggak bisa. Dewasa, saudara tahu dulu, tidak diukur dengan berapa lama kita ikut Tuhan. Tidak selalu diukur dengan itu, saudara. Ada orang ikut Tuhan sudah 10 tahun tapi kanak-kanak rohani. Diminta doa makan aja gak berani. Diminta buka dalam doa gak berani, saudara. Oh ayo melayani, oh aku gak iso popo, bodoh masihan. Gitu, saudara, gak berani. Kadang-kadang sudah 20 tahun, bahkan 30 tahun. Wah, kalau cerita, nih, kalau ada ketemu orang baru, kamu belum lahir, ini, om ini sudah, wah, ikut Tuhan. Wah, sudah lama kamu masih, ya kencur atau kamu belum lahir malah. Tapi kalau disuruh mulai itu, firman suruh mulai, wah jangan. Lamanya ikut Tuhan tidak menentukan kedewasaan rohani. Tidak menentukan. Bukan berarti orang lama kan rohani tidak. Tapi tidak selalu orang yang sudah lama itu dewasa rohani. Ada yang lama ikut Tuhan tapi masih kanak-kanak rohani. Nah saudara uji, khususnya kita yang sudah lama-lama itu. Kita itu dewasa rohani atau kanak-kanak rohani. Tidak diukur dengan jabatannya tinggi atau tidak. Biar punya jabatan tinggi, saudara, pelayan Tuhan, KKS, SGS, SGD, SGR, SGW, Kadif, Gembala Sidang. Belum tentu dewasa rohani. Pendeta Gembala Sidang tidak jamin dewasa rohani. Kadang-kadang pelayan Tuhan, para pemimpin bahkan pendeta masih kanak-kanak rohani. Jabatannya tinggi. Juga tidak pasti jadi tolak ukur pendidikannya hebat. Lulus SOM, lulus STT, S1, S2, S3 tidak menjamin dewasa rohani. Tidak menjamin. Tapi kadang-kadang orang baru, malah dewasa rohani bisa. Belum lama, baru. Ada satu di live streaming saya, kalau ini bukan cerita rohani. Bu Guntur tadi saya cerita, enggak ada satu anak itu umur berapa kira-kira ya? Kira-kira itu berapa ya? Kalau itu loh namanya Billy siapa itu? Dibuka punya Bu Guntur. Mic-nya belum dibuka. Siapa namanya tahu enggak? Namanya Justin, Pak. Justin, Pak. Umur berapa kira-kira ya? 10 ada enggak itu? Ya kira-kira lah gitu. Wah
Saya itu kagum, saudara. Ikut terus. Dan ikutnya tuh sungguh-sungguh loh. Dicatat loh. Nggak pernah itu loh. Berani. Saya sampai kagum loh. Saya ngomong, kamu sekarang mulai melayani. Ini mau tak cari ke pembimbingnya dia supaya ada yang membimbing. Masih sangat muda. Tapi rohaninya luar biasa. Saya dulu nggak ngerti. Selesai live streaming yang kemarin. Ternyata malamnya apa besoknya orang tuanya WA saya. Pak, itu anak saya, Pak. Ternyata itu dari Bogor. Saudara. Jadi orang tuanya bilang apa? Hebat loh dia. Aku kalau kebaktian di Jakarta. Itu EOKA Jakarta dengerin. Orang tuanya itu tiap minggu ibadah Jakarta. Dia punya 2 anak. Itu yang siapa itu? Sama Justin apa siapa? Itu mau nunggu anaknya loh. Dia bisa jadi orang dewasa loh. Ngurusi adiknya loh. Nunggu sampai orang tuanya pulang loh. Sehingga orang tuanya bisa ibadah. Masih kecil orang tuanya aja kagum. Ini anak kecil tapi dewasa sekali. Saya yang lihat yang dia ngikuti terus. Nggak pernah bolos. Itu saya kagum. Jadi sekali lagi. Umur. Kedudukan. Saudara, kepandian termasuk kekayaan. Belum tentu dewasa. Selalu ikut pertemuan. Belum tentu dewasa. Banyak pelayanan. Belum tentu. Belum tentu dewasa. Tapi hari ini Tuhan berkata. Hanya orang dewasa. Rohani. Akan bisa diberi kepercayaan. Dipakai Tuhan. Yang kanak-kanak. Tidak bisa. Tuhan sedang cari, saya percaya, penuai tapi penuai yang dewasa rohani. Tuhan sedang cari orang-orang untuk dipakai, tapi saya percaya, orang-orang dipakai yang dewasa rohani. Kalau tidak, mungkin bisa tapi hanya sebentar. Setelah itu akan terus ada saja masalah, ada yang menyerah, ada yang macam-macam, saudara. Maka hari ini ya Tuhan mengajak kita belajar dewasa rohani, saudara. Saya percaya ya ini pesan yang sangat-sangat penting sekali yang perlu kita tangkap sehingga sungguh-sungguh kita mengalami kasih karunia anugerah yang besar dari Tuhan. Nah, mungkin saya mau baca. Ini catatan saya kok ketelisut, saudara. Kalau tolong dikeluarkan ayatnya. Oh iya, Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Jadi Paulus berkata, dia sebetulnya masih mengajarkan banyak hal yang penting sekali. Ya katakan tentang itu banyak yang harus kami katakan. Banyak sekali, saudara. Iya. Tapi sukar untuk dijelaskan. Jadi dia sukar. Ya menjelaskan supaya sampai ngerti itu sukar. Kenapa? Masih kanak. Belum bisa ngerti, belum bisa nangkep, saudara. Belum bisa terima pengajaran yang sangat penting, sangat berharga. Paulus ingin memberikannya. Tapi mereka, ya saudara, belum bisa nangkep, dijelaskan aja belum bisa. Kenapa, saudara? Karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Nah, ini salah satu. Kenapa kok belum ya dewasa secara pengetahuan sungguh-sungguh lamban. Sudah dikatakan apa? Hal mendengar. Lamban mendengar itu gimana ya saudara ya? Ya dengar mungkin saudara. Seperti ini. Tapi mungkin gak konsen. Sambil mikir macam-macam. Minggu ibadah disambi-sambi. Gitu saudara. Jadi gak bisa tangkap dengan baik saudara. Ya hanya dengar tapi gak bisa ngerti. Saudara.
Ya ikut som, tapi asal-asalan saja. Saudara, ikut pemuritan, ya cuma sambil-sambil saja. Kalau saat ini ada yang sedang sambil-sambil, ojo tersinggung ya saudara. Itu sedang dikepung. Lamban untuk tangkap. Lamban untuk percaya. Lamban untuk ya melakukannya saudara. Pokok lamban. Sehingga nggak ada pertumbuhan. Ya, jadi sebetulnya mau diberi yang berharga nggak bisa nerima, nggak bisa diberi akhirnya. Paulus nggak bisa memberi. Dalam Tuhan sama. Tuhan ingin mempercayakan yang luar biasa. Pelayanan itu saudara sudah disiapkan mau diberikan ya kita sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita kanak-kanak, Tuhan mandang kamu belum bisa. Aku kasih yang gak bisa ngurusin. Aku kasih yang gak bisa menggembalakan. Jadi terpaksa gak bisa kasih. Sayang, sejak dewasa. Karena Tuhan sedang bawa tuaian besar-besaran. Tuhan akan pakai siapapun. Kita, saudara dan saya. Tangkap sungguh-sungguh. Dengar, termasuk pengajaran, termasuk ya rema, termasuk apa yang disampaikan. Cepat mendengar. Mendengarkan, saudara. Mau mendengarkan, mau mempercayai, mau bergerak. Enggak lamban. Saudara, ya. Lalu 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, ya, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara. Jadi ini cerita seperti tadi saya katakan, tidak diukur dengan berapa lama kita ikut Tuhan. Tidak diukur itu saudara. Menurut waktu harusnya dikatakan di sini saudara. Engkau itu sudah bisa ngajar malah. Sudah bisa dipakai Tuhan. Menurut waktu. Sudah bisa dipercayai. Diangkat. Ngajar. Saudara. Harusnya seperti itu saudara. Tapi nggak bisa. Malah masih butuh pengajaran apa. Dikatakan ini. Asas-asas pokok. Saudara. Yang diperlukan susu. Masih butuh terus. Firman yang hanya enak. Firman yang hanya diberkati terus saudara. Nah, banyak kali Tuhan ingin pakai setiap kita. Bukan hanya jadi jemaat, bukan hanya jadi pelayan Tuhan, ngajar, dibawa lebih lagi saudara. Jangan sampai somaja keselamatan belum kuasai. Masih dasar-dasar gitu terus, dasar-dasar. Ya diajak yang lebih dalam sulit. Perlu dewasa. Dalam pengertian firman. Dewasa di dalam rohani. Dewasa di dalam Tuhan. Bukan berapa lamanya ikut Tuhan. Jemaat Korintus itu sampai disebut itu. Sekalipun kamu harusnya menurut waktu sudah ngajar. Tapi terus minta diajari saja. Khotbah yang ringan-ringan. Yang jangan yang keras-keras. Keras sedikit tersinggung. Jangan kasih tugas yang wah berat-berat. Yang enak-enak saja. Ya saudara. Jadi kalau ada di antara saudara merasa aku wong lama. Tapi kau ngajar ya rohani. Saudara hari ini jangan tersinggung tapi kesenggol gitu ya saudara ya. Karena Tuhan sedang mau pakai kita luar biasa saudara. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Kalau kita hanya maunya, kalau ini makanan susu secara rohani kan semua yang ringan-ringan, yang empuk-empuk, yang enak-enak, yang biasa-biasa saja. Saudara.
Kalau terus butuh yang itu, hanya maunya diperhatikan terus. Oh nggak gadang ya dicari, oh dibelai, oh kenapa gitu saudara. Kalau terus saja itu saja, ingin terus diperhatikan, dipuji, ditolong terus, suruh absen dulu, pokok ditolong terus selama hidupnya gitu saudara. Belajar nggak mau lah. Saudara, anak kecil. Kalau kita masih terus maunya yang wah diberkati, ditolong, diperhatikan, semua sudah khotbah jangan yang keras-keras itu aja. Di sini katakan anak kecil. Ada enggak ya? Saudara yang anak kecil ya di sini ya. Kita harapkan tidak ada ya saudara pelayan Tuhan keluarga Allah mosok masih anak kecil. Tapi di sini kita bisa belajar. Tadi lamban. Dengar. Lalu sekarang juga semua yang enak. Karena masih anak kecil. Kasih tugas, enggak bisa. Kok KKS enggak bisa kok. Suruh mimpin gimana? Bawa renungan enggak bisa, enggak bisa. Suruh mimpin doa juga. Wah sampai, wah ketakutan juga mati. Nek aku ditunjuk lagi konven doa wes aku metu dari kelompok sel. Itu anak kecil. Itu anak kecil. Ayo pelayan ya ikut training di Pematih Bukuntur, Komsa, training dari KKS. Oh, enggak bisa. Sudah berapa tahun? 15 tahun. Ada yang ngomong, sejak gereja berdiri loh. Aku sudah ikut 30 berapa? 33. Tapi jadi kakek saja nggak berani. Masih anak kecil. Padahal Tuhan mau pakai saudara. Dipakai ngajar. Dipakai melayani. Dipakai memimpin. Dipakai mengembalakan. Dipakai memuridkan orang lain. Dipakai jadi penuai. Jangan lamban, jangan jadi anak kecil atau merasa aku anak kecil terus. Aku dong coba po, ijek cilik pengetahuanku masih dikit. Pengalaman dulu, jangan. Umurnya sudah banyak kok saudara. Orang-orang yang baru saja kadang-kadang berani kok. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Ya, kalau kita dewasa, siap diberi makanan keras. Termasuk siap dikasih pengajaran keras. Termasuk siap diberi tugas yang berat, yang keras. Itu dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat atau yang tidak baik. Karena sudah bisa membedakan yang baik dan tidak baik. Tugas yang berat itu baik atau jelek. Saudara, kalau dewasa ngerti. Ini anugerah loh. Tuhan kasih tugas besar itu anugerah loh. Anak kecil kalau disuruh sekolah, wah kadang-kadang dulu nangis. Saya masih kecil dulu disuruh sekolah tidak mau. Sampai ibu saya berjuang. Diajak ke sekolah sebelahnya itu ada orang jualan permen. Diberikan permen coklat. Kalau mau permen coklat masuk sekolah. Nggak mau coklat nggak kasih gitu. Karena demi coklat saya mau masuk sekolah saudara. Anak kecil belum tahu karena faedahnya belum tahu. Tapi orang dewasa ngerti. Nggak sekolah gimana. Malah nangis. Berjuang kalau orang tuanya nggak nyokolakan, belum ada dana, wah berjuang, berdoa. Pikirannya dewasa. Ngerti, sama sekarang. Ya, kalau kita sedang bicara tentang rohani, tentang pelayanan, tentang apapun. Kalau kita masih kanak-kanak, kita belum bisa melihat mana yang benar. Mana yang salah, mana yang penting, mana yang berfaedah. Itu saudara, kita nggak akan mau saat diberi makanan keras. Saat diberi
level yang lebih tinggi. Otomatis lebih tinggi ya lebih berat, saudara. Pengajaran yang lebih bobot. Tugas yang lebih lagi. Kita tidak mau. Karena yang rohani seringkali dianggap rugi. Ya, yang ada di dunia dianggap untung. Nah, itu karena belum bisa melihat kebenaran. Nah, jadi seperti Paulus ini yang berkata, saudara, penting sekali kita tangkap. Jangan terus, saudara, jadi kanak-kanak, anak kecil, lamban untuk mendengar, ya. Terus, saudara, tidak bisa makan keras, nggak bisa lihat penting apa enggak, benar apa enggak ini, misalkan gitu. Ini saatnya sekali lagi saya ajak saudara tangkap. Saatnya Tuhan mau pakai luar biasa. Itu kesempatan langka. Saya ulangi ya, itu kesempatan langka. Saya ulangi ya, ini kesempatan langka. Betul saudara. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat, sekali lagi sekarang ngomongnya dengan Korintus. Bicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Jadi sebetulnya dia mau bicara hal yang penting seperti manusia rohani nggak bisa. Nanti kasih pengajaran yang penting berat malah salah paham. Ya, malah ya menyerah, malah ya nggak bisa nerima. Tidak ada bicara kamu seperti ini. Tetapi hanya dengan manusia duniawi. Karena tetap masih kanak-kanak rohani, saudara. Orang Kristen tapi masih hidup duniawi terus. Cara berpikirnya seperti dunia, bukan seperti Kristus. Jadi diajak untuk hal yang rohani yang dalam nggak akan siap. Yang belum dewasa dalam Kristus. Karena belum dewasa dalam Kristus. Dalam Tuhan. Susulah yang kuberikan padamu bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Kasih yang keras belum dapat menerima. Dan sekarang kamu pun belum dapat menerimanya. Kan sayang saudara. Jemaat Korintus itu jemaat yang penuh karunia-karunia. Kalau saudara pelajari. Wah banyak sekali saudara. Mereka itu dapat kesempatan, dapat pengurapan karunia-karunia itu luar biasa. Tapi kalau kita pelajari, mereka itu masih kanak-kanak. Contoh tentang bahasa roh saja ngawur, over gitu saudara. Wah mungkin di ibadah semua enggak. Jadinya akhirnya enggak jadi berkat. Ya, penuh karunia juga tidak menentukan dewasa rohani atau tidak. Ada orang karunianya, pengurapannya hebat, tapi masih kanak-kanak. Nah, Korintus itu juga seperti itu, saudara. Sehingga Paulus ini berkata, sampai sulit untuk menjelaskan ngajak yang rohani, yang dipakai Tuhan, dalam Tuhan luar biasa itu, sampai sulit sekali. Saya berdoa kita semua, saudara, dewasa. Karena Tuhan sedang mempersiapkan tugas yang besar. Tugas yang mulia, tugas yang langka, yang sesuatu yang betul-betul sulit sekali kalau nggak pas kairosnya. Orang sulit dapat. Kalau hanya lihat secara manusia duniawi ya nggak bisa ngerti, saudara. Tapi kalau bisa melihat dengan manusia rohani, saudara bisa tahu sesuatu yang luar biasa. Ya, Tuhan ngajak, ayo dewasa. Katakan, ayo dewasa. Sekali lagi saudara, ayo dewasa. Aku mau dewasa rohani. 1, 2, 3. Aku mau dewasa rohani. Sekali lagi, aku mau dewasa rohani, saudara. Ya. Sekarang saya ajak lihat Galatia 5, ayat 22, 23. Ini ada ciri-ciri
orang yang dewasa. Saudara, firman atau rohani, iman itu seperti benih ditanam, betul enggak? Terus tumbuh. Nah, saudara, hanya pun yang sudah tumbuh dewasa bisa ada buah. Nah, buah roh itu kedewasaan rohani. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, saudara. Kasih maka jadi dasar sekali. Kasih itu apa, saudara? Lemah lembut. Kasih itu apa, saudara? Murah hati dan macam-macam, saudara. Ya, kasih itu apa? Mengampuni, saudara. Kasih itu, saudara, menutup-tutupi kesalahan. Kasih itu, saudara, wah banyak sekali yang luar biasa. Itu jadi malah yang utama. Lalu apalagi sukacita. Dewasa itu bisa sukacita, saudara. Sukacita itu salah satu yang sangat penting. Kalau kita terus nggak bisa sukacita, menurut saya loh, kita perlu cek. Mungkin belum dewasa, maka sedih, maka takut, maka sakit hati. Karena jadinya nggak bisa sukacita. Tapi kalau dewasa, lapang hati, tetap sukacita. Ya, jadi tetap, wah seperti Habakuk itu gimana ya? Sekalipun ya ini macam-macam pun tidak berbuah, aku tetap bersorak-sorai sukacita. Damai sejahtera. Dewasa rohani kita tetap damai. Badai biarlah. Aku mau belajar seperti Yesus. Tetap bisa tidur di perahu. Sekalipun ada badai. Kesabaran. Nah, bisa sabar. Orang itu disik aku. Sabar. Itu pasti ngerasa di aku. Sabar. Lu aku denger loh. Katanya dia gini-gini. Ngomongnya aku. Sabar. Dewasa. Kemurahan hati. Saudara. Dewasa itu murah hati. Anak-anak kadang-kadang mainan tidak bisa. Saudara, orang dewasa murah hati, kebaikan, suka melakukan yang baik bukan tidak baik. Ya, saudara, kesetiaan, setia, terus saudara, setia, ya dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, dalam pelayanan, tetap setia dalam gereja, saudara. Kelemah lembutan. Lembut atau kasar? Wah, aku memang gawannya gini kok kasar. Tapi hatiku lembut. Lah, enggak tahu kalau. Tapi firman Tuhan ngomong enggak gitu tuh, saudara. Buah roh itu tetap lemah lembut itu, saudara. Aku enggak punya maksud apa. Nah, tapi yang judul tuh kuwi lara kabeh. Kalau kita belum bisa lembut, sulit loh dikasih kepercayaan. Sebab anak-anak rohani kita sakit semua. Lari semua. Betul saudara. Belajar dewasa rohani. Dulu gitu. Tapi aku sudah diciptakan jadi baru. Di dalam Kristus aku sudah baru. Dulu kasar. Sekarang lembut. Ya saudara ya. Lalu penguasaan diri. Ada penguasaan. Penguasaan lidah. Itu penting loh saudara. Alkitab berkata lidah ini kecil. Oh, medeni katanya gitu saudara. Ini bisa membunuh orang lain. Ini bisa membuat orang sampai keluar dari gereja loh. Kalau ini gak dijaga loh. Betul. Penguasaan. Kata-kata. Kalau ini nyakiti orang, jangan dikeluarkan. Kalau ini membuat orang ketakutan, jangan dikeluarkan. Kalau ini nanti membuat orang, akhirnya tidak baik, jangan. Misalnya ada orang yang sedang bertengkar. Wah gitu toh. Wah nek aku tak gepuk kuwi. Nah itu malah ngajar-ngajari saudara. Gepuk itu saudara jangan. Dewasa rohani saudara ya. Penguasaan diri. Diawali sebetulnya itu penguasaan dalam hati. Tuhan berkata jagalah hatimu
dengan segala kewaspadaan. Kuncinya dari sini. Waktu kita kena badai, hati kita jaga. Betul? Waktu mau diadu domba, hati kita jaga. Waktu mau digoda dosa, hati kita jaga. Kuasai hati. Kalau kita bisa jaga hati, nanti bisa jaga mulut. Prinsipnya Tuhan dengan prinsip dunia seringkali beda. Kalau prinsipnya dunia, aku kalau di orang baik ya baik. Tapi kumpul orang jelek ya jelek. Itu ada. Tapi kuncinya kalau dari Tuhan ini, kalau dalammu baik, keluarmu baik. Dalammu takut, pasti keluarmu takuti. Dalammu benci, keluarmu pasti penuh kebencian. Hatimu sakit, perkataanmu keluar pasti nyakiti orang lain. Kalau masih kanak-kanak nggak bisa dipakai. Dewasa. Ya. Lalu apalagi tidak ada hukum yang menentang hal ini. Kalau kita lakukan itu kasih karunia. Bagi kita aman, bagi orang lain diberkati. Bagi Tuhan kita dianggap orang yang bisa dipakai. Orang yang bisa jadi berkat. Kalau ada orang sedang bertengkar, jangan malah ditambah-tambahi. Juga jangan diem. Ada orang loh, pokoknya aku melu-melu. Saudara nggak bertanggung jawab. Kita harus jadi pendamai. Saya ulangi ya saudara. Tempat kita itu harus belajar berani ngomong untuk kebaikan. Gereja kita dijelek-jelekan. Aku orang ngerti ya. Jadi pokoknya lepas tangan. Jangan. Nanti pekerjaan Tuhan dirusak. Kita orang dalam harus berani berkata, keliru kowe. Gereja kita enggak seperti itu. Keliru. Jemaat pelayan Tuhan, gembalaku enggak seperti itu. Harus berani ngomong untuk kebaikan. Supaya enggak salah. Ada yang bertengkar, dirukunkan. Filipi 4 ayat 2 dan 3. Eudike ku nasihati dan Sintike ku nasihati. Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi Paulus lihat ada yang bertengkar enggak diam, dinasihati. Saudara, supaya apa? Sehati lagi. Supaya sepikir lagi dalam Tuhan, supaya bersatu lagi. Jangan sampai ada perpecahan. Iblis sedang berusaha. Ya, mecah belah. Jangan sampai. Ayat 3, bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugus, ya, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama-sama dengan Klemes, ya, dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Lihat, Paulus suruh lihat orang bertengkar. Dan Paulus minta, Sunsugus, juga ayo, jangan diam. Tolong mereka. Mereka itu sebenarnya teman pelayanan kita. Mungkin karena diadu domba oleh setan. Mungkin karena salah bab ini itu saja. Ayo, rukunkan. Jangan diam. Lah, itu dewasa. Saudara, kalau enggak, ya bisa. Dewasa itu punya tanggung jawab. Dipercayai, dia jawab tanggung jawab. Kanak-kanak enggak bisa. Saudara mau percayai berlian, hilang semua. Orang dewasa bisa. Tahu. Tanggung jawab. Nah, belajar saudara. Ya. Jadi tadi saya orek-orek dikit. Apa ya ciri-cirinya ya. Tapi baru saya orek-orek ya, seperti aja. Ya, orang dewasa mudah diatur. Kanak-kanak sulit diatur. Ini sahabat dengan kalau saudara datang ke tempat TK gitu. Ayo baris. Bingung saudara, mau melayu sini. Jadi sulit diatur. Ya tahu betul gak? Orang dewasa mudah. Kalau dewasa rohani
mudah diatur sana. Ya harus teratur. Yang kedua, tadi dewasa bisa bertanggung jawab. Ini mahal ya tanggung jawab. Anak tidak bisa, tidak ngerti. Tidak tanggung jawab. Oh, pokok seneng ini ya ini, seneng itu ya itu. Mau main ini ya ini. Ya tanggung jawabnya sulit. Yang ketiga, orang dewasa rohani lapang hati. Tidak mudah tersinggung. Ya kalau kanak-kanak dikit-dikit tersinggung. Itu nyinggung perasaanku. Itu wah, nabrak bagianku. Dia pasti itu ngomongin saya gini. Tapi dewasa lapang hati. Ya, yang keempat, saudara, orang dewasa siap diproses. Loh, saudara bisa dewasa itu karena proses loh. Salah satu yang paling penting itu diproses. Gak diproses, gak dewasa. Kalau saudara lihat orang yang hebat, wah itu diproses, dikemblengnya luar biasa. Kita yang SGG kan dulu sering ngomong, kita tuh sudah sampai benjut loh. Iya benjut biar lembut, kalau enggak benjut gak pernah lembut. Padahal saudara, saya catat satu lagi, kalau yang dewasa selalu berbuah, ada hasil yang bisa dipersembahkan untuk Tuhan dan untuk sesama. Tapi kanak-kanak hanya narik, oh aku memberi, oh reso, minta pinter untuk memberi, bodoh. Daun banyak, apa-apa, tapi buah tidak ada. Dewasa rohani hidupnya bisa jadi berkat. Mau jadi berkat. Ada buah. Buah itu bukan untuk pohonnya. Buah itu untuk orang lain. Saya enggak perpanjangan, saya ajak saudara lihat contoh saja. Daud dan Saul. Sama-sama jadi raja. Saul dipilih lebih dulu. Tapi Saul sekalipun lebih gagah, kuat. Sekalipun lebih dulu dipilih. Punya kesempatan lebih. Tapi kanak-kanak di dalam rohaninya, karakternya. Nggak bisa dipercaya oleh Tuhan. Oh ini untuk rakyat nanti marah dengan aku. Nggak pegang Tuhan sungguh-sungguh. Akhirnya nggak bisa dipakai. Daud lihat ya, dibentuk. Alami macam-macam. Bahkan yang dipakai bentuk Saul sekalian. Tapi Daud nggak pernah mau sakit hati. Daud tidak pernah mau balas. Bahkan Daud tidak mau menyelesaikan dengan keinginan sendiri. Bunuh saja, punya kesempatan. Aku nggak berhak menghakimi, menghabisi Saul. Itu hamba Tuhan. Itu haknya Tuhan. Dewasa rohani. Dia bisa diampuni, dia bisa lapang hati. Dia bisa jadi berkat setelah jadi raja. Yusuf dan kakak-kakaknya. Kakaknya lihat Yusuf diberkati lebih iri. Marah, benci. Mau bantai Yusuf. Akhirnya melakukan banyak dijual. Nggak bisa dipakai Tuhan, nggak dipilih. Yusuf di rumah dulu. Dia bisa jadi berkat bagi orang tuanya. Diberkati orang tuanya. Dijual jadi budak. Dia tidak simpen pahit hati, benci. Dia tidak kecewa dengan Tuhan. Dia tidak goyah imannya. Percayanya, kasihnya pada Tuhan. Tetap dituntun. Difitnah, digoda sama istri Potifar. Tetap dia dewasa. Tahu ini bisa. Masuk penjara, tetap saja dia kokoh. Dewasa. Di penjara pun jadi berkat. Di rumah jadi budaknya Potifar jadi berkat. Di Mesir jadi berkat. Orang seperti ini yang dicari Tuhan. Lawatan ini para penuai, ada penuai yang jadi berkat. Petrus penjala ikan dijadikan penjala manusia.
Ya, secara umum biasa, tapi sebenarnya juga bisa petik pelajaran. Kalau njala ikan ya ikan dicalain untuk ya wis pangan untuk diri sendiri. Kalau menjala manusia, tugas gembalakanlah domba-dombanya Tuhan. Beda. Orang seperti itu dipakai luar biasa. Saya tidak perpanjangkan firman, tapi saya ajak saudara tangkap. Intinya, Tuhan ini sudah mempersiapkan yang besar. Tuhan ingin kita dewasa rohani. Kalau tidak, Tuhan mau ngasih. Seperti Saul mau ngasih pengajaran, mau ngasih makanan, mau ini dan itu mau pakai. Mau dilibatkan untuk ngajar, untuk khotbah ngajar. Nggak bisa. Mau dipercayai untuk mengembalakan. Nggak bisa. Karena ambillah keputusan, saudara. Sejak saat, ayo ini, dewasa rohani. Kita jangan nunjuk orang, lihat masing-masing aja. Bagaimana dengan aku? Saya rindu, saya, seluruh keluarga, seluruh jemaat, seluruh pelayan Tuhan. Ayo kita bisa dipakai Tuhan. Dipercaya. Tapi hari ini Tuhan berkata, dewasa. Tadi Pak Jo dengan Roh Kudus bangun hubungan intim. Itu dasar. Tapi setelah intim, ya kita akan dapat banyak. Lagi belajar apa? Ketaatan. Kita kalau hanya hubungan intim, nggak taat melakukan firman, nggak pernah dewasa. Ya, saya percaya ini pesan Tuhan, saudara. Saya nggak perpanjang. Ya, saya ajak kita semua bisa tangkap. Kita doa ya. Tuhan, hamba bersyukur karena pesanmu, firmanmu. Tuhan, biarlah ini jadikan rema bagi setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang mewayukan ya. Engkau jadikan ini pembukaan. Bahkan rema bagi kami pribadi. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kami masing-masing. Kami boleh dewasa dalam pemandanganmu Tuhan. Dewasa secara rohani. Sehingga Engkau tahu kami bisa Kau pakai. Sehingga berguna bagimu. Sehingga menyukakan hatimu Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh tuain raya kami boleh menjadi penuai daripada Tuhan. Hamba-Mu doakan semua jemaat, lebih lagi semua pelayan yang sedang mengikutinya. Tuhan beri kami karakter, buah roh, dewasa rohani. Orang lihat kami, orang bisa melihat Engkau, kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu doakan, serahkan dalam pertolongan-Mu Roh Kudus. Sehingga setiap kami bukan punya karunia saja, tapi ada buah roh yang bisa jadi berkat, yang bisa Kau pakai. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, amin. Ya, saudara, saya rasa penting sekali ditangkap supaya Tuhan berkenan. Kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, Tuhan berkati saudara semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati.